Kelihatannya kereta cepat Jepang ini cuma buat ngejar waktu, tapi sebenarnya kereta ini akan menjadi peti mati berjalan. Hanya ada satu cara untuk selamat, yaitu jangan pernah berhenti. Sedikit saja kecepatannya menurun, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ini bukan perjalanan biasa, ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketegangan. Cerita gak akan pernah berhenti selama lo ada di sini. Gue Narabias dan lo lagi nonton Seperti Biasa ID. Hai, Aomori Higashigi desu. Jepang terkenal dengan budaya disiplinnya yang luar biasa. Selain itu, teknologinya juga sudah mendunia. Salah satunya adalah kereta cepat bernama Shinkansen yang dipelajari dan ditiru oleh banyak negara semenjak peluncuran pertamanya pada tahun 1964 dengan rute Tokyo-Osaka. Di siang hari yang cerah, sekelompok pelajar mengunjungi salah satu stasiun Shinkansen di Tohoku untuk melihat bagaimana kereta cepat itu beroperasi, dipandu oleh seorang masinis senior bernama Takaichi. Selesai mendampingi para pelajar, Takaichi yang didampingi oleh masinis junior bernama Fuji mengajak semua siswa untuk ikut merasakan bagaimana rasanya menikmati suasana di dalam kereta yang super cepat itu. Dengan penuh keseruan, para siswa pun segera naik ke kereta itu dan menempati tempat yang memang sudah disediakan untuk mereka. Di dalam kereta rupanya tidak hanya ada para siswa, tapi para penumpang lain juga ada di dalam kereta itu. Ini adalah Kagami. Dia adalah seorang wanita yang duduk di parlemen Jepang yang terseret kasus skandal dengan salah seorang politikus lainnya. Dan ini adalah Todoroki, seorang konten kreator atau influencer yang dijuluki sebagai si miliarder pengangguran. Todoroki-san desu yo ne, Niito de Daifugou no. Di kantor pusat operasi, semua pegawai tampak sibuk dengan pekerjaannya, tak terkecuali Kasagi. Bisa dikatakan dia adalah orang yang paling sibuk di kantornya. Bagaimana tidak? Dari padatnya jadwal pemberangkatan Shinkansen, si Kasagi lah yang mengatur semuanya seorang diri. Setelah memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal dan semuanya aman, kereta pun meluncur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Di kantor pusat perusahaan kereta yang berlokasi di Tokyo, seorang penelpon tidak dikenal tiba-tiba memberikan informasi bahwa dirinya sudah memasang bom pada kereta Shinkansen Hayabusa nomor 60 tujuan Tokyo. Dan bom akan meledak jika kereta melaju dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Si penelpon itu juga memberikan bukti dengan meledakkan bom pada kereta barang dengan jenis bom yang sama. Dan hal itu benar, membuktikan bahwa ancaman itu bukan omong kosong. Hai, Aomori Higashigi desu. Kemudian informasi itu diteruskan ke pusat kendali. Mendengar hal itu, Kasagi langsung mengambil langkah taktis dengan mengkosongkan semua jalur kereta yang akan dilewati oleh Hayabusa 60. Setelah itu, pusat kendali menghubungi Matsumoto dan memintanya untuk tidak berhenti di stasiun selanjutnya. Selain itu, pusat kendali juga meminta Matsumoto untuk terus melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam dan menonaktifkan rem darurat. Awalnya, Matsumoto ragu menerima informasi itu. Namun setelah Kasagi mengambil alih jaringan telepon, barulah Matsumoto menerima perintah itu. Sementara itu, di dalam gerbong para siswa tampak menikmati perjalanan mereka, tak terkecuali Yuzuki. Senyuman manisnya menggambarkan bahwa Yuzuki ini adalah siswa yang baik dan penuh ketulusan. Di tengah keseruan itu, tiba-tiba Takaichi mengumumkan kepada para penumpang bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun berikutnya. Jelas hal itu menimbulkan pertanyaan bagi beberapa penumpang. Namun bagi penumpang lain yang akan berhenti di stasiun lain, sementara ini masih merasa aman dan biasa-biasa saja.
Saat Kasagi bersama dengan timnya sibuk mengamankan jalur, tiba-tiba Kawagoe bersama tim investigasi khusus yang dibentuk oleh pemerintah datang dan langsung mendapatkan informasi bahwa saat ini kereta cepat yang meluncur menuju stasiun Hachinose sudah menonaktifkan rem otomatis, yang artinya kereta tidak akan melambat saat masuk ke stasiun. Dan stasiun pertama pun berhasil dilewati tanpa kendala apapun. Setelah kereta keluar dari stasiun Hachinose, tiba-tiba penelpon tidak dikenal menghubungi pusat kendali dan meminta uang tebusan sebesar 100 miliar yen. Dan sebagai imbalannya, penelpon itu akan memberitahu cara menjinakkan bom yang terpasang pada kereta cepat Hayabusa 60 itu. Namun, jumlah uang yang begitu banyak membuat Yoshimura kebingungan. Bagaimana mungkin mengumpulkan uang yang begitu banyak sebelum kereta sampai ke Tokyo? Mengingat jarak tempuh kereta dari Hachinose ke Tokyo yang begitu singkat, yaitu hanya sekitar 5 jam. Namun si penelpon itu menjelaskan kembali bahwa tuntutannya bukan untuk perusahaan, tapi untuk seluruh warga masyarakat Jepang yang jika 100 miliar dibagi total populasi Jepang, maka setiap satu orang di Jepang hanya membayar 1.000 yen. Saat Yoshimura berpikir untuk menyerahkan tuntutan si penelpon ke pemerintah, tiba-tiba Sasaki muncul dan langsung berkata bahwa pemerintah Jepang tidak akan pernah bernegosiasi dengan teroris apapun. Selain itu, Sasaki juga memerintahkan kepada Yoshimura agar segera memberitahu tentang keberadaan bom di kereta itu. Meskipun awalnya Kasagi menolak, namun Sasaki menjelaskan bahwa hal itu adalah pilihan terbaik untuk mengungkapkan siapa pelaku yang memasang bom di kereta itu. Takaichi pun menerima perintah itu, dan Fuji yang mendengar hal itu merasa keberatan, karena hal itu akan membuat para penumpang panik dan dapat memicu timbulnya kekacauan. Namun Takaichi dengan tenang dan penuh kesadaran pada akhirnya berhasil menenangkan Fuji dan mengabarkan situasi terkini di dalam kereta kepada para penumpang. Pengumuman itu pun mendapat respon negatif sehingga para penumpang melabrak Takaichi dan mempertanyakan kinerjanya yang intinya gini, bagaimana mungkin ada peledak dipasang di kereta padahal saat masuk ke stasiun sampai masuk ke dalam kereta selalu ada pemeriksaan. Nah, Takaichi pun hanya bisa tertunduk. Dan tidak lama setelah itu, Kagami muncul dan meminta para penumpang untuk tetap tenang. Namun, salah satu penumpang mendorong Kagami dan alhasil, Kagami pun bertengkar dengan salah satu penumpang itu. Namun, lagi-lagi, dengan tenang, Takaichi berhasil mengendalikan situasi. Dan di sini juga kita diberitahu bahwa Kagami tidak benar-benar berniat membantu Takaichi. Dia hanya memanfaatkan situasi agar berita tentang skandalnya bisa teralihkan dengan kejadian saat ini. Di waktu yang sama, suasana di kantor pusat kendali disibukkan dengan adanya masalah lain yang dimana jalur Morioka yang akan dilalui Hayabusa 60 terdapat kereta lain yang tidak bisa berpindah jalur karena konsleting yang butuh waktu 1 jam untuk memperbaiki malafungsi itu. Kasagi pun terpaksa memindahkan Hayabusa 60 ke jalur lain sembari mempertahankan kecepatannya. Kasagi pun meminta Matsumoto agar menurunkan sedikit kecepatannya supaya saat Hayabusa 60 pindah jalur tidak berbarengan dengan kereta lainnya. Tidak hanya itu, berpindah dengan kecepatan yang tinggi jelas akan menyebabkan guncangan yang cukup keras. Takaichi pun menginfokan kepada para penumpang akan hal itu. Dan setelah itu, stasiun Morioka pun berhasil dilewati dengan sedikit guncangan. Setelah sukses melewati stasiun Morioka, Takaichi pergi memeriksa bagian kereta yang bermasalah dan Fuji duduk di bangku di depan monitor menggantikan Takaichi. Namun saat Fuji sedang berjaga, tiba-tiba Todoroki muncul dan meminta Fuji untuk mengizinkannya menggunakan pengeras suara. Pada pengumumannya itu, Todoroki yang melihat berita bahwa pemerintah Jepang tidak akan bernegosiasi dengan teroris, membuat Todoroki khawatir dengan keselamatan seluruh penumpang, pun termasuk dirinya. Dan Todoroki akhirnya berinisiatif untuk membuka link patungan lewat jejaring sosial miliknya.
agar uang yang diminta oleh si pelaku segera terkumpul. Hal itu disambut baik oleh para penumpang lain. Mereka pun langsung mengirimkan sejumlah uang pada link itu dan menyebarluaskan banner penggalangan dana itu lewat jejaring sosial milik mereka. Dan dalam waktu singkat, uang pun terus bertambah. Ya, meskipun tindakan Todoroki disambut baik oleh para penumpang dan berhasil menarik simpati orang-orang yang berada di luar sana, namun pemerintah Jepang mengkritik keras tindakan Todoroki itu karena tidak sesuai dengan prinsip negara yang tidak akan pernah bernegosiasi dengan teroris manapun. Pun Kagami yang merupakan anggota parlemen menyampaikan langsung kritiknya kepada Todoroki. Todoroki pun menjawab kritik itu dengan berkata bahwa prinsip tidak penting dalam situasi yang sangat genting. 集金をブーストできるかもしれない。僕との集金を始めるなら早ければ早いほどいい。 Di kantor pusat kendali, ketua tim investigasi, Kawagoe, sibuk mencari petunjuk tentang kasus yang ditanganinya. Dari petunjuk yang ditemukannya, Kawagoe menyimpulkan bahwa kasus yang ditanganinya ini sama dengan kasus yang terjadi pada kereta 109 yang pernah terjadi di tahun 1975 yang berbeda hanya jumlah tebusannya saja. Kawagoe yakin kasus yang ditanganinya memiliki hubungan dengan kasus yang terjadi di tahun 1975 silam. Di situasi lain, dua orang vlogger yang sedang meliput kondisi terkini mendekat ke arah seorang bermasker bernama Goto. Dan dengan gamblang mereka bertanya apakah dia pelaku pemasangan bom itu. Karena menurut informasi yang dimiliki oleh si vlogger itu, Goto ini pernah meledakkan helikopter turis saat mengunjungi salah satu sekolah SD. Hal itu jelas membuat Goto marah dan ngamuk. Kerusuhan pun terjadi. Kemudian Takaichi datang dan melerai keributan itu. Namun kali ini Takaichi gak berhasil ngendaliin situasi. Ya meskipun begitu Takaichi berhasil menyergap Goto agar tidak menjadi bulan-bulanan penumpang lain dengan cara menindihnya dengan tubuhnya. Beberapa saat kemudian Yuzuki datang melihat Goto meminta tolong kepadanya agar Yuzuki menekan tombol darurat yang berada persis di samping Yuzuki. Yuzuki pun menekan tombol darurat itu. Namun setelah tombol itu ditekan, rupanya tidak terjadi apa-apa. Setelah keributan itu, suasana kembali tenang dan kereta terus melaju dengan stabil dan berhasil melewati beberapa stasiun tanpa gangguan. Dan di tengah suasana tenang itu, tiba-tiba Yuzuki menegur Takaichi dan menanyakan bagaimana rasanya menyelamatkan orang yang dibenci oleh banyak orang. Takaichi pun menjawab bahwa menyelamatkan penumpang sudah menjadi kewajibannya. Saat di dalam kereta disibukkan dengan kepanikan dan kerusuhan, di kantor pusat kendali Kasagi bersama tim investigasi sibuk menyusun rencana penyelamatan. Setelah melalui proses debat dan pertimbangan yang cukup menguras emosi, Kasagi pun memutuskan untuk memindahkan penumpang dari gerbong Hayabusa ke gerbong kereta lain dengan cara melepas kepala gerbong Hayabusa bagian belakang dan menyambungkannya dengan kereta lain sambil mempertahankan laju kereta. Kasagi yakin dengan cara ini seluruh penumpang Hayabusa 60 bisa diselamatkan. Rencana itu pun disampaikan kepada Takaichi. Tanpa berlama-lama, Takaichi pun mengumumkan rencana itu kepada para penumpang dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan evakuasi untuk semua penumpang. Dan sebelum penyelamatan itu dilakukan, Takaichi meminta siapapun yang mengerti kelistrikan untuk membantu proses pelepasan kepala Hayabusa bagian belakang. Tidak lama kemudian kereta pendamping pun datang dan mengirim alat-alat yang dibutuhkan untuk melepaskan bagian kereta. Dengan dipandu oleh para insinyur di balik telepon, proses pelepasan pun berlangsung tegang. Setelah selesai memutus jaringan listrik yang terhubung pada gerbong yang akan dilepas, saatnya proses pelepasan gerbong. Dan dengan dibantu oleh salah satu penumpang, gerbong pun berhasil dilepas.
Kereta lain pun diluncurkan untuk menyelamatkan para penumpang. Setelah kereta sampai pada jarak aman, tim penyelamat mulai memasang jembatan penghubung untuk dilalui para penumpang. Satu persatu penumpang pun berjalan dan berhasil pindah dari Hayabusa 60 ke kereta lain dan akhirnya 200 penumpang berhasil diselamatkan. Seorang siswa yang selama dalam kereta bersama Yuzuki saat ini tidak melihat keberadaan Yuzuki dan ibu sensei pun memutuskan untuk kembali ke gerbong Hayabusa demi mencari Yuzuki. Dan tindakan sensei itu diikuti oleh Kawagi dan Todoroki untuk membantu Takaichi mengevakuasi Goto. Saat situasi sudah mulai tenang dan Yuzuki sudah ditemukan, semuanya bersiap untuk menyelamatkan diri. Namun saat mereka sampai di ujung kereta, ternyata jembatan kecil yang akan dilewati rusak karena tekanan yang ditimbulkan oleh dua kereta yang melaju. Alhasil Matsumoto pun menurunkan kecepatan kereta sesaat agar terjadi guncangan supaya tali sambungan kereta lepas. Dan iya, Matsumoto berhasil. Namun, guncangan yang keras membuat puing-puing berterbangan dan salah satunya menancap di punggung Fuji dan membuat Fuji tidak berdaya. Selain itu, satu-satunya pintu yang menjadi jalan keluar sudah tertutup rapat. Tidak berhenti di sana, di pusat kendali ketegangan berlanjut ketika Kasagi menarik kesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan penumpang yang tersisa di dalam kereta Hayabusa 60. Namun saat Sasaki memberikan ide untuk menghentikan paksa kereta Hayabusa 60, Kasagi dan tim menolak dengan tegas dan keras sehingga keributan pun terjadi. Meskipun begitu, di dalam kereta, para penumpang masih menaruh harapan bahwa pemerintah dan tim investigasi lainnya akan mampu menyelamatkan mereka. Di tengah jarak antara harapan dan keputusasaan yang semakin menipis, tiba-tiba muncul satu cara di kepala Takaichi. Dan Takaichi pun langsung menyampaikan cara itu ke pusat kendali. Dan dari percakapan lewat telepon, Takaichi menyampaikan bahwa di jalur Tohoku dan Tokaido hanya berjarak 5 meter dan jika itu bisa disambung, maka kereta Hayabusa 60 masih bisa melaju melewati stasiun Tokyo. Dan masalahnya tinggal waktu. Apakah bisa menyambung rel kereta dalam waktu 6 jam? Tapi meskipun begitu, rencana tetap dijalankan. Di tempat lain, seorang kakek tua mendapatkan telepon dari Yuzuki. Yep, dia ini adalah ayahnya Yuzuki. Di percakapan itu, si ayah membicarakan sesuatu yang masih belum bisa dimengerti oleh kita selaku penonton. Yang jelas intinya si ayah ini berkata bahwa bom itu dipasang oleh pelaku teror sebelumnya yang berhasil lolos dari pengejaran ayah Yuzuki dan kembali melakukan aksi itu untuk membalaskan dendam kepada ayah Yuzuki. Namun Yuzuki menanggapi hal itu dengan berkata bahwa kemungkinan ayahnya untuk menangkap para pelaku itu sangat kecil. Bahkan si ayah tidak bisa menyentuh si pelaku dan yang lebih parahnya lagi, Yuzuki berkata bahwa pelaku sebenarnya adalah dirinya. Selain itu, Yuzuki juga berkata bahwa selama ini ayahnya sudah berbohong tentang pelaku yang sudah ditangkapnya. Karena menurut informasi dan data yang didapat oleh Yuzuki, pelaku teror sebelumnya meninggoy dengan cara meledakkan diri. Jadi singkatnya, Yuzuki udah muak dengan kebohongan ayahnya yang sok jagoan. Dan untuk membuktikan kebenaran bahwa memang dirinya yang memasang bom di kereta itu, Yuzuki meminta ayahnya menengok ke arah belakang kursi dan... Setelah selesai dengan ayahnya, kemudian Yuzuki menelpon pusat kendali dan di hadapan semua orang, Yuzuki berkata bahwa dia akan memberitahu cara menjinakkan bom itu. Dan saat ditanya bagaimana caranya, Yuzuki menjawab caranya adalah dengan membunuh dirinya. Dan hal itu membuat pusat kendali kebingungan. Bagaimana mungkin dengan membunuh seorang gadis SMA bisa menjinakkan bom yang dipasang di kereta? Dan dengan nada dingin, Yuzuki menjawab bahwa pemicu ledakan bom menempel di jantungnya dan lebih mencengangkan lagi. Yuzuki berkata bahwa yang memasang bom di kereta adalah dirinya. Hal itu sontak membuat semua orang yang ada di kereta kaget, terutama Sensei.
Mengingat waktu yang semakin mepet, pelaku yang berada di sekitar mereka dan beberapa penumpang lain tidak ingin membunuh Yuzuki. Alhasil situasi itu membuat semua orang berselisih dan keributan pun kembali terjadi. Ibu Sensei pun mencoba berbicara dengan Yuzuki. Namun sayang, upayanya itu gagal karena Yuzuki menganggap simpati Ibu Sensei itu adalah simpati yang penuh dengan kepalsuan. Tidak hanya itu, Yuzuki juga menganggap bahwa kebaikan semua orang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka saja. Dan karena alasan itulah Yuzuki melakukan teror untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Setelah Bu Sensei, Takaichi pun berusaha untuk berbicara dengan Yuzuki. Namun lagi-lagi Yuzuki kekeh dengan keputusannya. Di ruang kendali, tim investigasi berhasil mengetahui bahwa Yuzuki belajar merakit bom dipandu oleh Koga. Hal itu jelas menjadi titik terang. Namun di saat yang bersamaan, penyambungan rel kereta terpaksa harus dihentikan karena Sasaki tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Dan saat informasi itu sampai kepada Takaichi, raut keputusasaan tergambar di wajah para penumpang. Tak terkecuali Takaichi. Atas kekesalan yang dirasakan olehnya, Takaichi pun mendekat ke arah Yuzuki dan dengan penuh emosi, alih-alih membunuh Yuzuki dengan mencekiknya, Takaichi malah memberikan pelukan erat kepada Yuzuki yang membuat Yuzuki menangis sesegukan. Di situasi lain, Koga sedang diinterogasi oleh pihak investigasi. Nah, di sini kita diberikan fakta bahwa pelaku pengeboman kereta 109 yang terjadi 50 tahun lalu adalah ayah dari Koga. Dan alasan Koga membantu Yuzuki merakit bom itu karena ayah Yuzuki mengaku-ngaku sudah menembak pelaku pengeboman itu. Dan menurut Koga, hal itu mencemari kematian ayahnya yang terhormat. Di tengah keputusasaan yang dihadapi oleh Kasagi dan tim pusat kendali lainnya, Kawagoe datang membawa informasi dari Koga yang memberitahu bahwa ada 3 bom lagi yang terpasang, yaitu di gerbong 1, gerbong 4, dan gerbong 6. Dan informasi itu membuka pikiran Kasagi untuk sekali lagi mengupayakan keselamatan penumpang kereta Hayabusa 60 yang tersisa. Dengan penuh keyakinan, Kasagi menyampaikan kepada pemerintah cara yang akan dilakukan olehnya melalui daring. Kasagi akan menggunakan 2 wesel untuk melepas gerbong 146 dari badan Hayabusa 60. Dan untuk membatasi kerusakan, rencana itu akan dilakukan di daerah yang jarang penduduk, yaitu di cabang dekat depo Washinomiya. Gerbong 1-6 akan melaju di jalur utara, dan saat bagian depan gerbong 7 lewat, wesel A akan diaktifkan. Dan gerbong 7 akan meluncur diagonal melintasi 2 jalur, diikuti gerbong 8. Dan saat gerbong sampai di cabang Washinomiya, wesel B akan diaktifkan. Hal itu akan membuat gerbong 146 akan terputus melaju dan meledak di jalur cabang. Sementara gerbong 7 dan 8 akan berhenti di jalur utama. Ide yang disampaikan oleh Kasagi ini sangat amat mungkin dilakukan, namun tantangan terbesarnya adalah waktu. Jika 1 detik saja wesel terlambat diaktifkan, maka yang terjadi adalah ledakan besar yang akan menewaskan semua penumpang. Setelah semua pihak menyetujui rencana tersebut, operasi penyelamatan kedua pun dimulai. Di dalam kereta, Takaichi dan penumpang lainnya bersiap dengan mengumpulkan semua benda yang bisa dijadikan sebagai bantalan untuk mengurangi daya benturan pada saat pemberhentian. Di dekat jalur lokasi pemberhentian, para petugas atau tim evakuasi bergotong royong mengumpulkan drum yang diisi air untuk menghambat laju kereta pada saat pemberhentian. Semua persiapan pun selesai. Semua tim mulai bersiaga di tempat masing-masing. Dan saat kereta mulai memasuki wilayah Washinomiya, hitungan mundur untuk mengaktifkan whistle pun dimulai. Dan saat sampai hitungan terakhir,
Gerbong 7 berhasil terpisah dengan paksa dan mendarat di jalur utama dengan benturan yang cukup kuat. Dan tim penyelamat pun segera masuk ke dalam gerbong 7 untuk mengevakuasi semua penumpang. Dan alhamdulillah, semua orang selamat. Benturan kuat yang terjadi tidak menyebabkan adanya korban meninggal maupun cedera serius. Nah, hal ini disebabkan oleh kolaborasi dan sinergitas yang kuat dari semua pihak. Setelah itu, Kasagi memerintahkan semua stafnya yang ada di ruang kendali untuk kembali bekerja dan memperbaiki semua pelayanan yang terganggu. Kawagoe pun segera menuju ke lokasi untuk menangkap Yuzuki. Dan saat ditemui, Kawagoe memberitahu Yuzuki bahwa dirinya adalah korban dari manipulasi yang dilakukan oleh Koga. Namun Yuzuki mengklaim tidak ada pengaruh dari siapapun dan apa yang dilakukannya murni berdasarkan kebenciannya kepada dunia. Saat hendak dibawa oleh Kawagoe, Yuzuki melihat donasi yang digagas Todoroki berhasil menembus angka 100 miliar yen. Dan hal itu membuktikan bahwa masih banyak orang yang menaruh simpati dan berbuat baik secara tulus dengan mengkesampingkan kepentingan pribadi. Film pun selesai. Tamat. Nah, dari film ini ada satu hal yang gak bisa dilewatin. Kadang, keserakahan dan dendam itu gak pernah berujung baik. Malah ngelibatin orang tak bersalah buat jadi korbannya. Kereta cepat yang harusnya jadi simbol kemajuan malah berubah jadi medan teror karena ambisi satu orang. Dan yang paling keras dari cerita ini adalah tekanan hidup bisa nunjukin siapa lo sebenarnya. Ada yang masih tenang, ada yang histeris, dan ada juga yang berani mengambil resiko buat selamatin orang lain. Pada akhirnya film ini ngingetin kita bahwa sepintar-pintarnya lo ngatur rencana, takdir selalu punya jalannya sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah ngeremehin kerapuhan sistem yang ngangkut hidup ratusan orang. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Dukung channel Seperti Biasa ID dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena cerita gak akan pernah berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.